Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar penyakit pada mata. Lanjutan dari materi yang kemarin tentang indera penglihatan. Sekarang kita akan bahas penyakit pada mata. Tolong disimak ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan belajar penyakit pada mata. Sebelumnya, Miss mau tanya dong, ada yang udah pernah ngalamin penyakit pada mata atau kelainan pada mata? Ayo, siapa yang udah pernah? Biasanya sih diakibatkan oleh main gadget. Kalau buat anak kecil, seumuran kalian pasti ada yang udah pernah ngalamin penyakit pada mata yang diakibatkan oleh main gadget. Nah, Miss mau bilang nih ke kalian, tadi kan udah belajar bersyukur ya karena sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mata. Nah, sekarang gimana sih cara untuk bersyukurnya? Yang pertama adalah merawat mata. Cara merawat mata yang baik adalah jangan sering main HP, jangan sering main laptop, jangan sering main PS. Itu bisa menyebabkan mata kalian rusak. Bayangkan kalau misal kalian 24 jam menatap layar handphone, apa yang terjadi? Ya, kalian akan terkena penyakit mata, yaitu miopi atau rabun jauh. Kalau sudah kena miopi dengan miopi yang akut, artinya sudah parah, kalian bisa mengalami rabun. Rabun itu artinya tidak bisa melihat benda di sekeliling kalian dengan jelas, harus dengan bantuan alat, yaitu berupa kaca. Nah, sekarang kita bahas yuk penyakit pada mata apa aja. Yang pertama ada hipermetropi. Nah, hipermetropi ini biasanya diderita oleh orang tua atau usia di atas 10 tahun. Nah, cirinya itu apa ya? Nah, cirinya itu tidak bisa melihat benda atau tulisan yang dekat dari mata, atau disebut juga rabun dekat. Nah, dia itu membutuhkan lensa positif atau lensa cembung untuk melihat benda yang ada di dekatnya. Nah, ini biasanya faktor dari usia. Kalau misalnya kita atau kalian bisa nggak ya kena penyakit hipermetropi? Sangat jarang. Bukan nggak bisa ya, tapi sangat jarang karena hipermetropi ini biasanya diderita oleh usia 40 tahun ke atas. Nah, kalau kalian itu biasanya mengalami miopi nih, pasti kalian pernah merasa bayangan atau tulisan di sekitar kalian merasa bayangkan. Nah, itu akibat dari mata kalian mengalami miopi atau rabun jauh. Nah, sehingga kalian tidak bisa melihat benda yang jauh dari mata kalian. Seperti itu. Nah, kita membutuhkan apa ya untuk bisa menangani miopi? Nah, kita itu dikasih penanganan dengan menggunakan lensa cekung atau lensa negatif agar bisa melihat bayangan yang lebih jauh atau benda yang lebih jauh, seperti itu. Sampai sini kalian akan menjaga mata kalian kan? Yuk kita hidup sehat. Nah, sekarang ini punya video nih, dilihat ya. Jadi video ini tentang aplikasi cahaya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm.
Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. 4. Cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah terkena cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3. Benda bening, benda translusen, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Benda translusen adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya, tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh dan bohlam susu. Benda tidak tembus cahaya atau opaque adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Benda ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kayu, tembok, dan besi. 6. Cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah satu gelombang baru yang dihasilkan dari perpaduan dua gelombang atau lebih. Interferensi hanya dapat terjadi jika memenuhi dua syarat berikut. Pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren dan frekuensi yang sama. Kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Contoh dari sifat cahaya ini adalah cahaya pada kaset dan air kolam yang terlihat warna-warni. 7. Cahaya dapat mengalami difraksi. Difraksi atau pelenturan terjadi pada saat celah sempit. Sifat ini terjadi ketika ada pembelokan arah rambat gelombang yang disebabkan oleh celah sempit tersebut. 8. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya adalah ketika sebagian arah getar cahaya terserap. Akibatnya, cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Sekian pembahasan Halo Edukasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like
komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi selanjutnya. Sampai jumpa.